Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Di video kali ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai topik liquidity, melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada keterlambatan dalam upload video karena adanya urusan di real life. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memadatkan materi yang ada sehingga kita dapat lebih cepat dalam membahas materinya. Karena kebetulan juga minggu depan saya ada acara sehingga saya tidak dapat upload untuk minggu depan. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan liquidity. Dalam menerapkan liquidity itu hanya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah sweep, yang kedua adalah inducement, atau gabungan keduanya. Jadi penerapannya hanyalah sweep only, ataupun inducement only, ataupun gabungan antara sweep dan inducement. Kita berangkat ke sweep dulu. Apa itu sweep? Sesuai dengan translate-nya, sweep adalah sapu. Berarti sweep adalah definisinya, yaitu menyapu liquidity yang ada. Kita sudah tahu jenis-jenis liquidity di video sebelumnya, maka sweep ini adalah menyapu, mengambil liquidity yang ada. Secara lengkapnya, sweep adalah suatu bentuk market manipulation, manipulasi harga pasar, yang dilakukan oleh institusi besar ataupun kita sering sebut dengan composite man, di mana harga akan mengambil liquidity yang ada sebelum melanjutkan pergerakan sesungguhnya. Nah, apa fungsi dari sweep? Sweep ini dapat kita pakai sebagai penanda tambahan bahwa suatu zona SND itu merupakan zona yang baik, karena sebelumnya terdapat campur tangan ataupun manipulasi dari institusi besar tersebut, dari composite man. Jadi kalau composite man sudah masuk ke pasar, maka ya zona SND itu menjadi penanda yang lebih baik. Nah, sweep ini dapat kita pakai sebagai salah satu cara untuk merefine zona SND yang ada. Jadi kita tahu zona SND kan terdapat banyak refinement, cukup lebar terkadang. Nah, ini sweep dapat kita pakai sebagai salah satu cara sehingga zona SND kita dapat lebih kecil lagi. Kita refine lebih jauh lagi. Di dalam sweep hanya ada satu rule sederhana, yaitu trade away from the sweeps. Yang artinya, ambillah posisi trade yang berlawanan dengan sweep yang terjadi. Nah, bagaimana penerapannya kita lihat. Kita dapat membagi zona sweep zones itu menjadi 3 jenis utama. Yang pertama merupakan swing point, sesuai dengan jenis liquidity-nya ya. Di sini dapat kita lihat harga membentuk swing high ataupun internal high dan swing low ataupun internal low. Kemudian tentunya kita tahu di belakang structural point itu terdapat liquidity. Di sini harga bergerak ke atas, menyapu liquidity ini, kemudian harga melanjutkan pergerakan sesungguhnya ke bawah. Dan di sini adalah zona supply-nya. Jadi ini adalah zona sweep-nya. Kemudian untuk relatively equal, sama juga skenario-nya. Harga membentuk relative equal atau di sini kita lihat sebagai double top. Kemudian harga bergerak ke atas mengambil liquidity ini. Kemudian harga bergerak ke bawah, melanjutkan harga. Di sini kita bisa memasang order sell dengan harapan harga akan berbalik kemudian ke bawah. Nah, begitu pula dengan trend line. Harga bergerak kemudian membentuk sebuah trend line, dapat kita tarik trend line, kemudian harga langsung ke atas, mengambil semua liquidity trend line ini, kemudian harga baru bergerak ke bawah dan membentuk area supply. Di sini kita dapat meletakkan order kita dan berharap harga berbalik dan melanjutkan gerakannya ke bawah. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Dengan sell side liquidity, hanyalah sebaliknya. Membentuk swing low, swing high, kemudian mengebreak ke bawah, melakukan sweep, kemudian terdapat demand. Kemudian kita pasang buy order, buy limit, dengan harapan harga kembali, kemudian lanjut. Sama juga dengan relatively equal, double bottom, juga sama dengan trend line liquidity. Prinsipnya sama, hanya dibalik. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sweep zone itu merupakan zona SND yang terbentuk setelah mengambil liquidity. Zona SND yang terbentuk setelah mengambil liquidity. Ambil liquidity,
kemudian ada areanya. Ambil liquidity, kemudian terbentuk areanya. Ambil liquidity dan membentuk area demand-nya. Oke. Dan itulah sweep zones. Sekarang kita membahas ke bentuk kedua. Penerapan kedua yaitu inducement. Apa itu inducement? Yaitu mendorong ataupun menggoda ataupun menarik retail trader kita ini untuk menaruh ordernya, ataupun institusi lain yang dananya lebih kecil dibanding institusi besar ataupun composite man. Nah, inducement ini merupakan suatu bentuk market manipulation yang dilakukan oleh institusi besar ataupun composite man, di mana harga itu akan membentuk fake zone, satu buah ataupun lebih fake SND zone, ataupun zona SND palsu ataupun tipuan, dengan tujuan memancing banyak retail trader, ya kita ini, untuk terlibat dalam meletakkan order. Kemudian apa itu fungsinya? Inducement ini dapat kita pakai sebagai penanda tambahan bahwa suatu zona SND itu merupakan zona yang baik. Karena di atas ataupun di bawah zona SND tersebut, ataupun ada fake SND zone, itu kemungkinan besar akan di-swap oleh institusi besar ataupun composite man dan menjadi bagian dari liquidity. Nah, definisi dan fungsi ini silakan coba di pause dulu supaya dapat direnungkan definisi dan fungsi ini. Nah, kemudian di dalam inducement hanya terdapat sebuah rules yang simple tapi opsional, tidak harus ada. Apa itu rulesnya? A zone is better if it has inducement above or below it. Sebuah SND zone itu akan memiliki probabilitas yang lebih baik apabila terdapat inducement di atas ataupun di bawahnya. Dan ini adalah penerapan ataupun ilustrasinya. Di sini kita tahu harga bergerak menuju high time frame supply, memberikan reaksi, membentuk mungkin internal low, internal high, kemudian harga bergerak. Nah, di sini dapat kita lihat zona yang di sini ini dapat menjadi zona yang menarik bagi kita karena kita tahu harga membentuk break of structure ataupun minor break of structure di sini. Sehingga kita meletakkan order, kemudian stop loss kita di sini sehingga membentuk buy side liquidity yang ini. Nah, skenario-nya adalah harga seperti ini, kembali ke fake zone, memberikan reaksi sedikit, kemudian harga melanjutkan ke atas, menjemput ke memitigasi high time frame supply, kemudian baru melanjutkan pergerakan sesungguhnya ke bawah. Nah, sama juga untuk relatively equal. Harga bergerak menuju high time frame supply, kemudian melakukan konsolidasi ataupun ranging di sini, break ke bawah. Di sini ada emboss ataupun break of structure, maka kita taruh di sini order sell kita. Skenario-nya sama. Harga kembali ke fake zone, memberikan reaksi, kemudian harga mitigated high time frame supply-nya, baru lanjut ke bawah. Sama juga dengan trend line. Seperti ini, skenario seperti ini, kemudian lanjut ke atas, baru lanjut ke bawah. Nah, di sini fake zone di sini ini bisa jadi inducement juga. Ini inducement-nya kita bisa juga memasang di sini ya. Dan bawahnya ini menjadi bagi kita ini adalah inducement, ini adalah inducement. Bisa jadi skenario seperti itu, padahal semua ini hanyalah bagian trend line. Nah, begitu pula sebaliknya untuk sell side liquidity. Sama persis, hanya dibalik saja seperti tadi. Jadi secara kesimpulannya, inducement zone adalah fake SND zone yang menarik retail trader untuk entry dan terletak di atas ataupun di bawah SND zone yang sesungguhnya. Fake demand zone itu terletak di atas high time frame demand ataupun demand zone yang sesungguhnya. Di sini mengapa saya sebutkan high time frame? Karena biasanya high time frame supply ataupun demand itu biasanya yang lebih kuat ataupun lebih banyak bekerja, dan biasanya fake zone itu terletak di lower time frame. Biasanya seperti itu, namun tidak selalu. Nah, lalu ini. Kalau kita bahas sebelumnya, sweep itu biasanya hanya terdiri dari satu jenis, entah itu swing ataupun
relatively equal ataupun trendline, semuanya kita contoh hanya satu kali sweep. Nah, pada kenyataannya di market itu dapat sweep lebih dari satu tipe. Contohnya seperti ini. Di sini kita dapat melihat harga bergerak seperti ini, kemudian sweep ke bawah. Nah, apa yang di sweep? Ini ada swing dan trendline. Dua jenis swing, dua jenis liquidity yang langsung di sweep dalam satu pergerakan. Kalau yang ini hanya satu jenis, ini hanyalah satu jenis. Nah, selain itu, selain berbagai jenis dalam satu sweep itu juga dapat terjadi dalam dua arah. Nah, di sini dapat kita lihat, ini dia atas bawah. Dia sweep ke bawah, kemudian dia ini sweep ke atas juga. Sweep ke atas dulu sebelum sweep ke bawah. Jadi dua arah. Bahkan di sini juga multiple types juga nih, seperti ini. Dua arah. Nah, begitu pula dengan inducement. Seperti ini contohnya inducement. Di sini mengapa kita sebut inducement? Karena di sini dia dapat kita kira melakukan breakout structure ke atas sehingga kita pasang order buy limit di sini, ternyata dia swap baru melanjutkan ke pergerakan setelahnya. Jadi sweep dan inducement itu bisa berbagai tipe sekaligus dilakukan dan juga dapat terjadi dalam dua arah sekaligus. Di pasar terjadi lebih rumit daripada ini, lebih fleksibel pasar, pergerakannya lebih banyak. Dan kalau teman-teman tahu skema sederhana seperti ini, semua pergerakan yang diilustrasikan ini merupakan pergerakan ataupun ilustrasi sederhana dari week off schematic. Nah, kita akan bahas mengenai week off itu dalam video tersendiri nantinya. Oke, sekarang kita akan bergerak, kita akan move ke real chart untuk melihat pergerakan sesungguhnya di real chart. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk marking liquidity, yaitu penerapannya, swap dan liquidity di dalam real chart. Nah, sambil berjalan kita akan sambil mapping untuk XAU. Karena ada request dari teman-teman di komen YouTube untuk kita mencoba mapping bersama XAU. Sekarang kita sudah di chartnya XAU, kita mulai mapping untuk H4. Seperti biasa kita memakai metode pullback-nya memakai dari ATR, Average True Range. Nah, di sini kita langsung pakai 50 EMA saja. Kemudian kita coba lihat nilainya adalah 21. Akan tetapi kalau kita mundurkan, kita lihat agak tinggi sebelumnya. Kalau secara umum kita bisa melihat, bisa memakai angka terakhir. Akan tetapi kalau kita lihat, kita tarik mundur dari sini misalkan, dari titik tertinggi, dari Maret ya. Di sini dapat kita lihat angkanya kurang lebih, kita ambil di sini saja. Jadi jangan terlalu terakhir itu, makin lama makin terendah kalau di case ini. Kita tarik mundur sedikit, kemudian kita tarik tengah-tengahnya saja. 30 dan 20. 33 dan 22. Di sini kita coba ambil 25 saja ya. Kita anggap 25. ATR-nya 25. Berarti H4 dan M15-nya berapa? Kita coba hitung dulu. 25 ini saya buka tab baru untuk menghitung. 25 dikali 0,75 ketemunya 18,75. Kita bulatkan ke atas saja ya, karena kita lihat pergerakannya semakin ke belakang makin naik. 20 M15 nya kali 0,4, 25 dikali 0,4 ketemunya 10. Oke, berarti kita pakai M15 nya adalah 10 saja. Oke, kita coba mulai marking. Cukup jauh ya Maret, jadi mungkin mapping kita akan sedikit banyak, cukup panjang. Kita pasang swing high dulu di sini. Kemudian kita ukur ini 40 pips.
Kita pasang di sini. Bagi teman-teman yang sudah pengalaman ya, diikuti saja ya, kita merefresh kembali karena market structure ini tetap bagian terpenting. Seperti yang kita sudah berulang kali itu ya kita lakukan. Kita tahu bahwa market structure itu porsinya paling besar di kita di SMCI sini. Beberapa ajaran metode SMC lainnya mengajarkan bahwa liquidity is king, tapi bagi kita tetap market structure itu yang terpenting. Dari market structure, nah ini kita bisa lihat dia sempat break ke atas. Oke, swing low-nya kita pindah sini. Di sini dia baru break starter ke bawah. Market structure tetaplah bagian terbesar terpenting. Kedua baru SND, yang ketiga baru liquidity. Mengapa? Karena liquidity itu penuh dengan subjektivitas, terutama bagian inducement. Bagi satu orang, oh ini adalah titik inducement, bagi orang lain belum tentu. Bahkan prinsip dari liquidity itu sendiri sebenarnya cukup subjektif, di mana peraturannya adalah kalau kita tidak dapat melihat titik liquidity-nya, maka kita adalah bagian dari liquidity itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, ya bagi kita tidak harus ada liquidity untuk mengambil sebuah zona. Terkadang ada beberapa rules-nya yang harus ada liquidity, ada juga yang ya selama zona itu baik, ya zona itu di marking. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan ya memang penuh dengan subjektivitas. Oleh karena itu saya mendorong teman-teman semua untuk tetap menguasai basic terpentingnya, yaitu market structure dan supply and demand. Belajar bagaimana refine yang baik dan seterusnya. Merefine, memarking dan lain sebagainya. Bahkan terkadang mencoba kira-kira ATR 0,75, H4 atau 0,4 M15 itu udah baik apa belum. Ini kan hanya patokan saya, teman-teman bisa bereksplor. Oh mungkin nggak cocok H4, mungkin pakainya 1 kali ATR, ya sah-sah aja. Jadi apa yang menjadi metode saya yang saya ajarkan itu prinsip-prinsipnya. Saya berharap teman-teman semua kedepannya dapat lebih mandiri sehingga bisa tahu, oh ternyata saya lebih cocoknya seperti ini. Nah, semakin sering kita marking, semakin sering kita mapping seperti ini, kita juga akan lebih cepat. Kita juga bisa menjelajah pair-pair baru. Kalau kita mapping lebih cepat, maka kita bisa melihat, oh pair lain pergerakannya seperti ini. Nah, di XAU nih kalau yang kita lihat ya, pergerakannya lebih volatil ya, ATR-nya lebih besar, kemudian banyak wick-wicknya. Nah, kalau teman-teman basicnya belum kuat, maka teman-teman terkadang akan bingung, ini sudah sebaiknya di marking sebagai swing high, swing low ataupun tidak. Tapi saya yakin semua teman-teman SMCI sudah lancar semua untuk soal mapping market structure dan juga marking SND dan melakukan refine. Sejauh yang saya amati di grup Telegram semuanya sudah membuat story, sudah sangat baik. Nah, bagi yang belum join, ayo join. Di sana bisa berdiskusi sesuai dengan rules yang ada. Nah, ini cukup panjang ya markingnya. Memang sengaja saya menarik waktunya cukup jauh dari belakang.
Kalau kalau teman-teman mengikuti, kita udah sering marking untuk pair forex, euro JPY dan lain sebagainya. Kita sudah marking untuk kripto, sekarang kita marking untuk metal untuk XAU. Sebenarnya sama prinsipnya semuanya. Bahkan untuk saham-saham juga sama. Kan pertanyaan sering, bisa dipakai di saham? Tidak, bisa-bisa saja. Tetapi karakternya tentunya akan berbeda karena institusi besar atau kompositmennya juga akan berbeda, sehingga karakteristiknya itu juga akan berbeda. Intinya teman-teman semua perlu mengetes lebih banyak. Jadi tidak hanya teori di sini, ya benar teorinya harus dipelajari dulu. Ulangi terus sampai benar-benar, kalau bahasa Jawanya ngelontok. Ulangi sampai ini at least 3 kali lah. Saya sendiri mengulangi satu materi itu sampai biasanya 5 kali. Nah, kurang lebih kan prosesnya sama. Saya harap teman-teman semua sudah mengerti ya kalau untuk soal mapping. Hal yang terbasic kita lakukan dari video pertama. Ini tidak sampai 20. Oke. Jadi ini adalah area kita. H4 swing high dan H4 swing low di sini. Sederhana ini untuk mapping H4. Sebenarnya ini terlalu panjang, seharusnya tidak perlu sepanjang ini. Mungkin dari sini saja cukup. Karena sebetulnya sejauh apapun kita tarik, hasil akhirnya kurang lebih sama kalau kita memakai rules yang sama. Memang lebih jauh akan lebih akurat. Oke, sekarang kita coba marking untuk sweep dan liquidity ya. Kita coba lihat ya. Kalau yang di sini sederhana, ini hanyalah zona supply. Supply-nya bekerja dengan baik. Kembali ke area supply, kemudian move ke bawah. Sebenarnya mungkin XAU mungkin lebih sederhana. Di zonanya ternyata dia tembus, kemudian dia jemput ternyata di area atasnya. Nah, seperti ini. Kalau bagi kita, ini kan dapat kita lihat, kita dapat ini marking sebagai supply. Kita lihat terdapat imbalance, kemudian dia break of structure ke bawah. Ini merupakan zona supply yang bagus harusnya. Akan tetapi di case ini ternyata ini hanyalah sebuah inducement. Harga berbalik, memantul sedikit, kemudian menembus. Padahal ini sudah high time frame. H4 bagi kita high time frame ya di sini. Padahal di sini sudah high time frame supply, akan tetapi dia merupakan inducement, merupakan liquidity. Di sini kan pasti terdapat banyak buy side ya, buy side liquidity. Diambil, jemput ke atas, baru bereaksi. Ataupun juga contoh nih, ini juga merupakan area supply ini. Terdapat imbalance, terdapat minor break of structure ke bawah, tetapi ditembus. Jadi di sini hanyalah inducement juga. Nah, kita lihat contoh lain. Kita hapus saja supaya tidak penuh. Ini adalah demand. Kita lihat demand. Nah, di sini kita lihat memantul, kemudian memitigasi demand semakin dalam,
bereaksi makin dikit, kemudian di swap. Kita dapat lihat nih, swap yang baik. Di sini ini kan area demand. Di sini terdapat banyak liquidity. Liquidity-nya di swap, kemudian harga melanjutkan pergerakan ke atas. Ini adalah contoh sederhana untuk swap. Nah, kita ambil contoh lagi. Dan ini adalah penerapan dari liquidity. Dari inducement. Ini zona yang baik nih, menurut saya ya. Walaupun sudah termitigated, cuman 50%-nya masih ada. So, kita marking demand, kemudian tertembus, dia jemput area demand di bawahnya lagi. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Kalau contoh kita yang tadi, ini dapat kita tulis. Ini adalah inducement-nya. Kemudian dia di swap baru melanjutkan ke atas. Oke. Kita lihat mana lagi ya. Kita lihat contoh lain. Kalau ini biasa-biasa saja, ini supply jelek. Tidak terjadi apa-apa. Nampaknya di SAU cukup sederhana ya. Tidak terlalu banyak manipulasi. Kita lihat di sini. Nah, ini unik. Kalau kita lihat ini high-nya 1726,5. Nah, ini ambil liquidity juga nih. Di swap ke atas, lanjut ke bawah. Kita coba nanti kita lihat di M15-nya ya, apakah ada banyak contoh yang bisa kita ambil. Tapi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Nah, ini mungkin juga bisa. Ini bagi beberapa dari kita bisa kita ambil sebagai area demand. Karena dia terdapat imbalance, kemudian dia break of structure di sini. Nah, ini langsung ditembus, malah dia mengambil demand yang di bawahnya. Nah, kurang lebih seperti itu penerapannya. Kita berangkat ke M15 yuk. Kita coba lihat di M15. Kita tarik mundur aja yuk. Ada yang menarik tidak ya? Ini ada area demand. Ini bisa jadi liquidity juga. Inducement. Inducement diambil, swap, kemudian baru ke atas. Jadi itulah tentang swap. Nah, di sini kalau kita lihat juga bisa jadi liquidity equal low. Kita lihat, oh ini bisa jadi support misalkan kalau pergi beberapa orang. Ini demand, tetapi kurang bagus, jangan. Ini demand, supply, ditembus ya, dia mengambil yang di atas. Nah, seperti yang kita udah ketahui bersama, area supply atau demand itu biasanya kalau ini kan cukup besar, kita bisa marking sampai sini ataupun sampai sini. Tapi area intinya itu biasanya ada di ujung paling bawah
ataupun ujung paling atasnya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada area besar seperti ini, kan area besar, kita bisa refine atasnya aja atau bawahnya. Skenarionya harga memantul ke bawah, lanjut, ataupun ngambil yang atas, lanjut, ataupun harga swap ke atas, kemudian baru lanjut, bisa seperti itu. Ataupun ya lanjut ke atas juga bisa. Itu beberapa skenarionya. Oke, kita lihat lagi ada apa ya. Ini juga bisa. Ini adalah demand. Kita tarik. Nah, di sini kita dapat melihat kalau kita ambil ini marking zona demand. Walaupun ini detail yang kecil, tapi kita bisa lihat demandnya di swap baru lanjut ke atas. Contoh sederhana paling bagus nih. Harga ke atas, kemudian harga bukannya memantul area demand ini, malah swap dulu baru lanjut ke atas. Dari hasil ini, hasil swap, kan hasil swapnya nih, dari hasil swap ini terbentuk area demand swap zone, dan harga memantul lagi. Walaupun pada kenyataannya double lagi nih. Udah kita biasanya memasang di sini, areanya sempit, stop lossnya di sini, di swap lagi ke atas lagi. Baru setelah yang ini benar-benar tidak swap, baru dia lanjut ke atas. Jadi ada banyak skenario ya. Kita harus bisa memiliki sebuah rule, kita konsisten memegang rule tersebut, tidak mencampur-campur, supaya kita bisa konsisten hasilnya. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa area, walaupun terkadang mungkin nih contoh tadi ya. Contohnya ini mungkin area inducement, area ini. Mungkin ini area inducement, tapi bagi kita, oh ini demand sesungguhnya di sini. Area atas ini semuanya inducement nih, bisa jadi. Nah, akan tetapi walaupun kita dapat marking ini area inducement, tapi pada kenyataannya ya bekerja kita dapat berapa R ini sekian. Kalau kita refine setengahnya, kemudian ke atas ini kita sudah dapat sekian R. Mantul lagi ke sini, ini sudah kurang lebih 5R lebih. Sampai 10 bahkan kalau kita refine. Jadi di sini kita dapat melihat subjektivitasnya ya. Jadi kita bisa melihat, oh ini area inducement, ada liquidity. Ya bisa saja area itu tetap bekerja. Kemudian bagi pandangan kita, ini kita bisa melihat, oh ini kemungkinan besar, ini adalah liquidity, equal low kan, double bottom, equal low. Di sini kita marking, ini liquidity. Pada kenyataannya, ya bekerja. Kalau kita anggaplah kita tidak tahu liquidity ya, di case ini. Kita sama sekali tidak tahu. Kita hanya marking, toh ya bekerja saja. Tuh. Kita hanya marking area demand, kemudian ya udah bekerja, dapat. Itu. Jadi liquidity itu terkadang bisa membingungkan. Yang terpenting kita harus menguasai SND-nya terlebih dahulu. Itu. Nah, ini swap juga kan. Jadi di market tuh terdapat banyak swap. Nih, di swap ke bawah, lanjut ke atas. Jadi itu kurang lebih seperti itu penerapannya. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menerapkan liquidity dengan baik. Di mana ada swap, di mana ada inducement, di sini semuanya dapat kita terapkan. Setelah teman-teman belajar seperti ini, teman-teman harus banyak latihan memarking. Oh, di mana kira-kira swapnya, di mana liquidity-nya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, terdapat banyak subjektivitas di sini. Dan teman-teman sangat wajar untuk bingung, kemudian banyak perbedaan pendapat
dengan teman-teman lain itu wajar. Ya banyak, di sini harus banyak latihan intinya. Nih, swipe dikit, lanjut. Dan tiap pair itu pasti karakteristiknya berbeda-beda. Jadi oleh karena itu mengapa beberapa dari kita semua secara umum SMC itu tidak banyak mengikuti pair. Ada yang hanya satu, ada yang maksimum hanya 3 ataupun 4. 3 saja terkadang udah cukup banyak. Maksimal paling banyak mungkin 5. Karena semakin banyak pair kita semakin tercampur-campur. Karakteristiknya akan berbeda-beda. Kemudian belum lagi kalau kita pasang alarm untuk mengikuti beberapa pair. Nah, itu akan semakin bingung lagi. Gitu. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja. Kita bertemu lagi di, kurang lebih saya harap minggu depan saya tidak bisa mengurus materinya. Kurang lebih 2 minggu lagi. Semoga 2 minggu lagi kita bisa bertemu kembali dan kita akan membahas mengenai multiple time frame liquidity. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai topik-topik liquidity lainnya. Oke teman-teman, see you on next video. Bye-bye.